Makasih. Oke. Oke. Jadi materi hari ini tentang konsep diri kita sebagai mahasiswa yang sebagai manusia yang akan beranjak dewasa. Di sini umurnya pada berapa? 18 tahun, 17, 19, pada berapa? 18, Kak. 18. 18 tahun, Kak. 18 ya. Oke. Ada yang 16 tahun nggak? Ada yang 15 tahun? Nggak ada ya? Oke. Ada yang 20, ada 19? Nggak ada juga? Oh, berarti 18 semua. Oke. Nah, bicara tentang konsep diri, ada sebuah quote dari Malcolm Forbes. So many people overvalue what they are not and undervalue what they are. Jadi, kita sebagai manusia itu punya kelebihan dan kelemahan. Kita tahu bahwa kita punya kelemahan, tapi kalau misalnya kita terus memandang kelemahan itu sebagai kelemahan, maka kita akan tidak bisa berkembang. Makanya kelemahan itu akan membuat kita semakin berkembang. Kalau misalnya kita bisa menjadikan kelemahan itu sebuah kelebihan, dan inilah yang menjadikan kita menjadi manusia yang dewasa. Nah, apa aja yang bakal kita diskusikan hari ini, yaitu tentang konsep diri yang terintegrasi dari definisi dan fungsinya, ada aspek konsep diri, ada konsep diri positif, tujuan perkembangan manusia, terus menjadi manusia. Terus selanjutnya tentang apa sih itu konsep diri. Jadi, kalau misalnya kita lahir, kita tuh tidak mempunyai konsep diri. Konsep diri ini dibangun dari lingkungan kita, dari orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, apa yang kita lihat, itu menjadi konsep diri kita. Itulah mengapa konsep diri kita itu berkembang seiring dengan berjalannya hidup. Semakin dewasa kita, semakin matang konsep diri kita. Nah, kalau misalnya kata West and Turner, konsep diri itu adalah seperangkat persepsi yang relatif yang dipercaya seorang tentang dirinya, menurut West Turner. Nah, konsep diri ini berfungsi sebagai dasar berpikir dan bertindak, sebagai motivasi internal, sebagai cerminan dan refleksi diri kita. Aspek yang membentuk dari konsep diri ini adalah self-ideas, self-assessment, self-imaging. Self-ideas itu apa sih? Itu adalah kalian tuh pingin dipandang dan dilihat seperti apa. Kalian tuh pingin dinilai sama orang lain itu seperti apa. Itu adalah self-ideas. Assessment adalah bagaimana penilaian diri kalian secara adil dan jujur. Terus juga penilaian lingkungan kalian di sekitar kalian itu seperti apa. Terus self-imaging itu adalah realita bagaimana saya melihat, dikenali, dan diingat oleh orang lain. Nah, untuk konsep diri ini aku punya sebuah video. Bentar ya. Bentar ya. Ini kayak masih loading nih. Kelihatan kan aku buka YouTube? Kelihatan, Kak. Oke. Bentar ya. Jadi aku siapin cuma nggak tahu nih udah reload lagi. Bentar ya. Oke. Ini adalah video komersial sebenarnya, Dove sabun. Ini menceritakan, jadi
Yang sebelah kiri ini adalah seorang forensik artistik dari FBI. Dia suka yang gambar-gambarin penjahat gitu. Dia, nah, jadi di sini yang si penggambar ini, pelukis ini dihalangi dengan apa namanya, dengan tirai warna putih, dan di sebelahnya akan ada orang yang menceritakan bagaimana diri dia di mata dia. Sorry. Ini nggak masuk ya ini ya? Suaranya nggak masuk ya? Iya, suaranya nggak masuk. Coba nggak disetting, Udah kedengeran, Kak. Kak. Nggak masuk, Kak, suaranya. Oke, bentar ya. Berarti suara aku aja yang dari masuk ya? Bentar. After several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. Nah, saat dia keluar, ada orang yang masuk, dan orang yang masuk ini menceritakan bagaimana orang yang tadi yang ada di kursi ini bentuk wajahnya. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So this is your self-described image? Lalu ini adalah hasil dari penggambaran dirinya sendiri, dan And then somebody else described you in like this sketch. Dan ini oleh orang lain. Menurut kalian lebih mirip yang mana? Kita foto sampai akhir ya. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that the stranger did. The stranger's was a little more like gentle. It's pretty different. Just very straight. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more Do beautiful. you think they're catching more of that from you? Yeah, yeah.
she looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. Nah, itulah dari self-imaging yang dilihat dari orang lain. Inilah pentingnya konsep diri yang positif. Kadang kita juga kurang menghargai diri kita sendiri, kurang mengetahui siapa diri kita sendiri. Makanya kita juga perlu menanyakan tentang diri kita kepada orang lain. Bagaimana tentang diri kita, apa itu diri kita. Kadang kita tidak mengetahui diri kita sendiri. Kadang kita bisa berbicara tentang orang lain, membuli orang lain dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kita tidak tahu diri kita tuh seperti apa. Dan makanya kita juga harus menanyakan kepada orang lain seperti apa diri kita. Dan itu adalah contohnya bagaimana seseorang menilai dirinya. Pas ketika orang tadi pertama dia sendiri menilai dirinya, dia menilai dirinya sangat buruk. Itu adalah contoh konsep diri yang negatif. Nah, ketika orang lain menggambarkan bagaimana dirinya, dia lebih mirip daripada dia menggambarkan dirinya sendiri. Oke, dari ini dulu deh. Dari video tadi ada yang ada yang pingin berpendapat nggak? Dari video tadi. Iya, Yulianti. Boleh Kak, terima kasih atas kesempatannya Kak. Yuk. Jadi pendapat saya mengenai video yang tadi itu hampir sama dengan quotes yang Kakak sampaikan sebelumnya menurut saya, di mana kita itu seringkali lebih melihat tentang kelemahan kita daripada kelebihan kita, Kak. Kayak tadi kan ada yang digambar tadi, di saat dia sendiri menjelaskan tentang dirinya, si pelukis tadi menggambarnya itu kayak lebih bagus yang hasil penjelasan dari orang lain yang melihat dia gitu, Kak. Jadi kayak misalnya kita itu sering menganggap diri kita itu belum terlalu baik, padahal nyatanya orang itu telah melihat kita dengan baik. Jadi seperti kita itu kurang sadar akan potensi diri kita gitu, Kak. Mungkin sekian dari saya, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, benar banget Yulianti. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang psikologi, bahwa manusia itu selalu melihat kelemahan dirinya sendiri. Dan kadang kita tidak sadar ada potensi-potensi di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan. Oke, keren banget Yulianti. Sip. Oke, selanjutnya nih. Ini ada yang mau cerita nggak tentang konsep dirinya? Ini kan kalian udah beranjak mau berarti 18 itu adalah masih remaja ya kalau misalnya kita lihat dalam umur psikologisnya. Ada yang mau ini nggak? Pasti lagi pada mikir-mikir konsep diri kalian apa sih? Ya. Ada yang mau share nggak? Cerita nggak? Oke, mungkin mulai dari aku ya. Ntar aku panggil satu-satu deh.
Konsep diri aku dulu itu aku adalah seorang yang gagap. Terus kalau sekarang aku bisa berkomunikasi dengan kalian secara lancar, itu mungkin karena usaha-usaha aku zaman dahulu, kayak misalnya berkomunikasi lewat cermin dan berbagai pengobatan, dan akhirnya aku bisa berkomunikasi dengan kalian dengan lancar. Apa konsep diri aku, apa yang aku dapatkan, bahwa kalau lu mau sesuatu, lu harus berusaha dengan keras. Itu adalah salah satu konsep diri aku. Kalau kalian seperti apa? Ada yang mau share nggak nih? Ayo dong. Nah ini Tiara, gimana Tiara? Baik, terima kasih Kak untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada suara-suara musik karena tetangga saya lagi dangdutan. Oh iya, nggak apa-apa, hajatan ya. Iya Kak, maaf Kak. Santai aja. Kok minta maaf? Orang lain yang hajatan kok minta maaf? Ya. Takut terganggu gitu. Nggak ikut hajatan juga. Kan lagi pop Kak. Oh iya. Ini gimana konsep diri kamu? Oke, kalau dari saya sendiri, saya adalah tipikal orang yang malas. Saya jujur, saya adalah orang yang malas dan tidak disiplin awalnya. Kemudian semenjak saya masuk ke bangku SMP, saya sempat melalui suatu keadaan di mana saya seharusnya bisa melakukan itu. Seperti contohnya waktu itu saya dipilih untuk menjadi protokol pada sebuah upacara. Saya merasa saya tidak layak gitu loh Kak. Ketika saya merasa tidak layak, saya mengundurkan diri, dan berangsur-angsur hal itu membuat saya menyesal kenapa saya tidak melakukan itu, kenapa saya tidak mencoba. Jadi saya punya pemikiran bahwa apa yang harus saya lakukan agar diri saya di masa depan atau masa yang akan datang itu merasa bahwa wah, ternyata diri saya yang lalu ini bisa melakukan ini dan itu berdampak baik kepada saya. Jadi setiap saya berusaha, saya selalu berpikir semangat apa yang saya lakukan ini kan sangat berguna untuk diri saya di masa depannya. Kayak diri saya di masa depan tuh akan benar-benar berterima kasih kepada diri saya yang sebelumnya, bahwa makasih ya kamu udah berusaha. Jadi sekarang saya bisa lebih baik daripada yang dulu. Seperti itu Kak. Mantap. Selalu berusaha buat masa depan yang lebih baik. Keren. Iya. Ada yang share mau konsep diri lagi nggak? Seperti apa kalian? Ada lagi nggak yang share? Aku pilih deh ya. Tadi udah cewek, sekarang cowok deh. Rafli gimana? Iya Kak. Kamu mau share nggak gimana konsep diri kamu? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Oh, satu aja sih. Ya, boleh. Dulu tuh kayak apa ya? Nganggap diri sendiri tuh lemah loh Kak. Kayak jatuh sedikit tulangnya retak gitu. Kalau enggak jatuh sedikit apalah nangis gitulah. Tapi itu apa tuh? Semakin beranjak umur, hal itu kayak berkurang loh Kak. Jadi pandangan kita berubah. Kayak kalau kamu ngelukain diri sendiri, bukan berarti kamu lemah, tapi kamu lebih kuat dari dirimu sendiri itu. Kayak gitu loh Kak. Kayak apa ya? Kamu bisa ngancurin dirimu sendiri. Dan pandangan kamu harus diubah ke arah yang lebih positif. Gitu sih Kak. Mantap. Selalu positif vibes. Keren. Oke, tadi cewek, cowok, cewek lagi. Zaneta. Baik Kak. Iya. Sebenarnya makasih ya Kak sebelumnya udah diberi kesempatan buat bicara. Nggak banyak ya Kak, dikit aja soalnya aku kurang ngerti tentang konsep diri aku sendiri tuh sebenarnya kayak gimana sih. Kayak masih samar-samar gitu. Karena aku kadang menilai diri aku tuh selalu kurang gitu Kak. Misal simpelnya aja ke keluarga sendiri tuh kayak aku kurang apa ya sama keluarga aku kurang berkontribusi apa sih gitu. Ke teman pun juga gitu, gimana kalau aku nih nggak cukup buat mereka, aku selalu ngerasa kurang dan atau mungkin aku tuh kurang bersyukur ya sebenarnya. Pokoknya aku selalu merasa kurang gitu dan
ya itu image yang aku ciptain di otak aku tentang diri aku sendiri tuh ya seperti itu, dan itu nggak bagus ya sebenarnya. Pokoknya aku ingin jadi orang yang lebih berpikiran positif aja sih Kak, itu. Oke, nggak apa-apa kalian belum memiliki konsep diri yang lebih matang, karena ini tujuan dari materi ini. Jadi kalian lebih paham tentang kalian dan juga lebih bisa berkembang lagi dengan konsep diri dan lebih matang lagi. Kan itu tujuan manusia. Tujuan manusia kita terus belajar tentang kesalahan diri kita dan mengembangkan diri kita. Sip, terima kasih Janeta, sudah ada Zaneta. Jadi Tiara sama Raffi. Keren. Oke. Terima kasih udah yang buat share. Nah, selanjutnya ini ada konsep diri yang barusan aku mau bilang tadi, konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Konsep diri yang positif ini merupakan keadaan di mana seorang mampu menerima dirinya sendiri dan memiliki cara meluapkan emosinya dengan baik. Konsep diri yang seperti ini lebih lebih kepada kedermawan dan bukan keangkuhan ya, serta keegoisan. Jenis konsep diri ini diantaranya itu ada mudah menerima masukan orang lain, merasa yakin terhadap kemampuan dirinya, terus mengetahui persis apa yang dia inginkan, terus juga menyesuaikan diri dengan sifat orang lain. Dia menganggap setara dengan orang lain, dia bisa menerima pujian tanpa meremehkan orang lain. Dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dia dapat menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan dan pendapatnya sendiri. Terus juga mampu memperbaiki aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi oleh orang lain. Dia memiliki harga diri. Nah, ada juga konsep diri yang negatif. Ini adalah ketika individu tidak dapat menerima dirinya sendiri, selalu memandang bahwa dirinya adalah sebuah masalah yang membuatnya bahkan menjadi seorang yang tidak bisa menerima keadaan dan selalu bersikap pesimis dalam segala hal. Biasanya orang tersebut tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Contoh sikap negatif ini diantaranya dia selalu bergantung pada orang lain, mudah menyerah terhadap suatu hal, tidak pernah yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Mereka juga tidak mampu menerima kritikan, responsif terhadap pujian, bersikap hyperkritis. Kritis boleh, cuman nggak boleh hyper banget. Juga cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, pesimis terhadap kompetisi. Nah, itu adalah sikap konsep diri yang negatif dan positif. Nah, di sini saya mengajak kalian sebagai mahasiswa Universitas Pertamina memiliki konsep diri yang selalu positif. Kenapa? Ini penting konsep diri. Karena kita ini berada pada stadium, kalau misalnya kita melihat perkembangan manusia itu di remaja dan dewasa awal. Remaja itu kalau misalnya lihat di buku psikologis itu dari 15 sampai 19 tahun adalah masa remaja. Terus kalau dewasa awal tuh dari 19 sampai 22-21. Nah, pada saat kita remaja, ini juga gue ngalamin, ada identitas, secara psikologis, itu ada identitas dan kebingungan antara identitas gue tuh siapa sih? Nah, hasil yang baik itu adalah citra diri yang terintegrasi sebagai pribadi yang unik. Itu adalah hal yang hasil yang baik pada stadium kita pada saat remaja. Terus juga ada dewasa awal. Ini yang mungkin gue sekarang lewati. Ini ada intimasi versus isolasi. Ini kemampuan membentuk hubungan erat dengan komitmen karir. Nah, di Universitas Pertamina, ini kita membangun konsep diri yang positif, mempunyai peran sosial yang jelas, juga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, mempunyai tujuan di masa depan yang terarah. Besok atau Kamis tuh kita bakalan mentoring tentang bagaimana cara menyusun goals
tujuan kalian secara terarah. Terus juga kita mandiri dalam mengambil keputusan. Ini ada titipan pesan dari kemahasiswaan. Anda merupakan orang yang terpilih. Menjadi mahasiswa merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditunaikan. Gunakan status ini Anda sebagai pintu kreasi untuk berbakti pada negeri. Menjadi seorang mahasiswa itu mempunyai kayak hak untuk berkembang. Kalau misalnya gue kan punya mentor gue tuh dia orang Nigeria, dia kerja di Shell Nigeria, terus dia jadi mentor gue, dan dia senang banget ketika tahu gue itu seorang mahasiswa dari Indonesia, dan dia di situ gue bisa dia sebagai mentor gue bisa kasih tahu berbagi share ilmu dengan beliau, dan akhirnya juga pada akhirnya gue juga banyak punya penghargaan. Nah, itulah tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bebas melakukan apapun secara bertanggung jawab, dan juga jangan lupa kalian juga harus berbakti kepada negeri ini. Dan peran sosial itu ada teman sebaya, keluarga, masyarakat, dan mahasiswa. Di sini ada yang mau kasih tahu nggak peran sosial kalian misalnya di keluarga? Ada yang mau share nggak? Di keluarga. Jonathan deh. Jadi kan ada cowok. Iya, Kak. Peran sosial lu di keluarga sebagai apa nih sekarang? Sebagai kakak, adik. Adik sih, Kak. Adik, oh ya. Terus lu berarti sebagai adik peran lu selalu disuruh-suruh? Iya, kadang-kadang. Tapi sebagai adik juga lu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, ya kan? Iya, Kak. Ya. Jadi terus kalau peran lu di masyarakat udah ada kah? Misalnya lu ikut Karang Taruna kah? Ikut panitia 17-an? Paling sering beberapa kali kerja bakti kalau di rumah ini. Keren kerja bakti. Mantap. Nah, itulah peran sosial kita. Keren, Jonathan, makasih. Itu peran sosial kita di masyarakat. Kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, keluarga, dan teman sebaya. Nah, ini ada titipan lagi dari kemahasiswaan. Peran mahasiswa itu adalah agent of change. Kalau gue mau nambahin lagi, ini agent of change and agent of change. Jadi agen perubahan dan agen agen yang mempunyai banyak kesempatan. Terus juga iron stock, ada guardian value, ada moral force, dan social control. Ini adalah peran mahasiswa. Di Universitas Pertamina kita ada 6 value yang juga sebagai sebagai mindset kita, bisa kita tanamkan sebagai konsep diri. Itu adalah spirituality, global mindset, excellent, professionalism, integritas, dan social responsibility. Jadi ini adalah dasar awal kalian sebagai mahasiswa Universitas Pertamina menerapkan konsep diri ini. Kalian bisa mengembangkannya, boleh menambahkannya sesuai dengan diri kalian masing-masing. Nah, ini adalah contoh dari mahasiswa teknik lingkungan Universitas Pertamina. Ada yang tekling kan? Jonathan tekling kan? Siapa? Lutfi ya tekling? Gue lupa. Lutfi, oke. Nah, ini adalah mahasiswa yang lolos pendanaan PHP 2D Kemendikbudristek dengan program Manggot Recycle Center. Ini adalah bukti partisipasi mahasiswa untuk pengembangan peningkatan ekonomi pemuda Desa Simpang Kota Dingin, Kecamatan Merigi, Kepahyang.
Terus yang di kanan itu adalah buatan Bank Megandhi. Itu adalah teknologi yang digunakan Atomas, adalah microcontroller ESP32 dan dua buah servo. Nah, ini dia yang merancang Bank Megandhi ini sebagai apa namanya? Waktu itu kan COVID mau mulai ini kan, jadi ini bisa menutup dan membuka sendiri gitu. Nah, ini adalah referensinya, kalian bisa baca lebih banyak, gali lagi tentang konsep diri ini dari buku-buku ini. Pertama ada apa yang dimaksud dengan psikologi perkembangan manusia dari Dictio.id. Terus juga ada buku ajar keperawatan jiwa dari Stuart and Gail Sutton. Terus juga ada Introduction Communication Theory, Analysis and Application